Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti biasa para batur sedulur channel Majelis Nurul Muqarrabin mengadakan acara ziarah keliling. Alhamdulillah pada malam hari ini kita lagi ada di daerah Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Rencananya pada malam hari ini para batur sedulur mau berziarah ke makamnya Mbah Buyut Sleman atau Buyutman. Kebetulan ada juru kuncinya, Bismillah lagi di dalam, lagi minta izin untuk bisa berziarah dan bertawasul. Dan jangan lupa dipencet abang-abang ya. Mangga para batur sedulur. Hari ini yang terluki Itu juru kunci. kunci. Kalau terlunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Para ikhwan-ikhwan jamaah Majelis Nurul Muqarrabin dan juga para ikhwan-ikhwan kaum muslimin muslimat yang berada di mana saja yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita seperti biasa menjalankan rutinitas yaitu ziarah keliling kepada sesepuh yang ada di Kabupaten Indramayu. Alhamdulillah pada malam hari ini kami berada di daerah Desa Sleman Lor, yang mana di sini ada sesepuh yang bernama Buyutman atau mungkin Buyut Sulaiman, tapi di sini ada namanya Buyutman. Mudah-mudahan dengan acara tawasul ini kita semua mendapatkan barokah dan karomahnya. Amin Allahumma amin. Amin. Ikhwan-ikhwan, para kaum muslimin muslimat, kami mengulas kembali bahwasanya yang namanya ziarah adalah untuk diiktibar, untuk sebagai gambaran bagi kita. Makanya di sini diterangkan dalam kitab yang berbunyi tasra'u ziyaratal qubur lil ittihad biha wa tadhkiratul akhirah, yang artinya lakukanlah untuk ziarah kubur. Ini berarti termasuk perintah untuk menjalankan berkunjung kepada orang yang telah meninggal, yang telah mendahului kita, atau disebut juga ziaratul kubur. Karena apa? Lil ittihad biha tadkhiratul akhirah. Karena ini adalah untuk pengingat bagi kita dan juga untuk pengingat tentang masalah akhirah. Makanya ketika kita ziarah kubur, satu adalah tujuan i'tibar, kedua adalah ziyadatul doa, untuk memberikan manfaat bagi orang yang telah meninggal, dalam arti mengirim doa kepada mereka. Dan juga kita semua mendapatkan pahalanya apabila kita dalam ziarah ini
kita menjalankan ziarah ini menurut syariat Islam. Karena banyak salah kaprah orang ziarah itu sehingga bisa menimbulkan musyrik ataupun bisa menimbulkan syirik. Karena dia tidak tahu, tidak mengerti tentang ilmunya ziarah, tidak mengerti tentang tawasul. Jadi yang dia minta itu adalah orang yang sudah mati. Kalau orang meminta kepada orang yang sudah mati itu hukumnya haram, tidak boleh. Lain dengan yang namanya tawasul, kita itu meminta kepada Allah tapi dengan jalan karomah dan barokahnya para sesepuh yang disemayamkan. Untuk supaya kita ini dalam melakukan ziaratul kubri sehingga kita bermanfaat bagi kita, itu ada adab-adab tertentu ataupun tata keramanya orang berziarah. Yang pertama adalah di sini adalah membaca basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita memasuki kawasan makam, baik makamnya itu makam cuma sendirian ataupun di makam pemakaman umum, berarti kita mulai masuk ke pemakaman umum, kita mulai membaca bismillah. Dan itu adalah juga disunahkan dalam keadaan berwudu. Kita berwudu dari rumah, kalau bisa juga kita berwudu di lingkungan pemakaman, mungkin ada masjid ataupun mushola. Itu adalah disunahkan untuk berwudu. Sebab orang yang di sini membaca basmalah sebagaimana yang diucapkan oleh qala Amirul Mukminin, man qala inda dukhulil maqabir bismillahirrahmanirrahim katabalahu ibadatul khamsina. Barang siapa yang ketika masuk di kawasan pemakaman umum, pemakaman orang-orang muslim, pemakaman orang-orang mukmin, kemudian dia itu membaca bismillahirrahmanirrahim, kutib kataballahu lahu ibadatul khamsina sanah, maka Allah akan mencatat ibadah selama 50 tahun. Cuma dengan modal bismillahirrahmanirrahim. Wa maha anhu wa an abihi wa ummihi dunuba khamsina sanah. Bahkan Allah akan melebur dosa-dosanya orang tuanya, bapaknya, ibunya, itu akan dilebur selama hitungan 50 tahun. Itu dengan kita membaca bismillah ketika kita masuk di kawasan pemakaman. Yang kedua, yaitu melepaskan sandal. Makanya umum kita ketika berziarah ke wali sanga, ke para wali-wali Allah, para orang-orang soleh, dianjurkan untuk melepaskan sandal. Ada batas tertentu ketika orang itu melepas sandal. Walaupun di situ bukan tanahnya itu masih berupa tanah ataupun keramik. Yang penting di situ ketika kita melewati area pekuburan itu tidak membahayakan bagi kita. Ya. Ini melepas sandal itu dengan hitungan lil amni. Tapi ketika kita itu berziarah, kemudian di tengah-tengah area yang banyak pepohonan ataupun rumputan, duri-duri, apakah kita harus melepas sandal? Kita bisa tertusuk duri, ataupun situ kita takut karena ada kalajengking ataupun ada ular. Kalau nggak pakai sendal, maka jangan dicopot sendal. Karena li'amni, karena untuk menjaga keselamatan itu adalah lebih wajib. Ya. Nah, ketika itu, sebab dahulu pada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu sedang berjalan. Waktu itu Rasulullah melihat seseorang di area pekuburan, di kanan kirinya itu banyak kuburan. Itu ada seseorang yang berjalan di tengah-tengah kuburan, dia itu memakai sandal. Akhirnya Rasulullah bersabda, menyerukan, memerintah seseorang tadi untuk melepaskan sandalnya. Wahai seseorang, lepaskan sandalmu. Kemudian seseorang tersebut melihat siapa yang berkata tadi. Ternyata dia itu kenal bahwa yang berbicara itu adalah Rasulullah. Akhirnya dia langsung melepaskan sandalnya dan melemparkan sandalnya. Itu karena apa? Karena kita itu dihormah, walaupun dia itu orang sudah mati, tapi menghormati orang yang sudah mati.
itu adalah termasuk anjuran dan tata krama orang berziarah. Makanya kayak kita di kawasan sini semua, walaupun di sini tempatnya kotor, tapi akan lebih baik kita itu melepas sandal kalau di tempat area-area para sesepuh ataupun di area para ulama, para wali-wali Allah. Kalau bisa semua kita berjalan dari mulai pertama sana, itu sandal kita dilepas. Naik motor kan. Nah, itu termasuk adalah tata krama. Yang ketiga, yaitu termasuk tata krama lagi, yaitu uluk salam. Ketika kita masuk ke kawasan area perkuburan, kita uluk salam secara umum, secara global, seperti yang dianjurkan oleh Nabi, assalamualaikum ya ahlal kubur, ataupun assalamualaikum ya ahlad diyar. Maksudnya, artinya assalamualaikum ya ahlad diyar itu adalah keselamatan bagi kamu para penghuni rumah-rumah kuburan. Ini ada namanya rumah-rumah kuburan. Oh, rumahnya orang mati adalah kuburan. Itu kita termasuk kalau kita mengucapkan assalamualaikum ketika kita memasuki area perkuburan, itu termasuk kita mendoakan beliau. Ada yang assalamualaikum ya darul qaumil mukminin, assalamualaikum ya ahlul kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar, antum sabikun wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Engkau semua adalah yang mendahului kami dan kami akan menyusul kamu. Itu tata keramanya. Nanti beda lagi ketika kita yang diziarahi itu tertuju pada seseorang, seperti kita datang ke makom Buyut Man, maka kita bahasanya bukan assalamualaikum karena tertuju khusus. Makanya kita assalamualaikum ya Buyut Man, assalamualaikum ya Buyut Man, assalamualaikum ya Buyut Man. Nah, terus ada kata-kata lain, khosodna zairin. Saya datang di sini tujuan kami itu berziarah, mendoakan sampean. Ya, kalau orangnya orang alim ataupun para wali Allah, itu kita ditabaruk, mengambil barokahnya mereka. Ketika mereka hidupnya bisa diambil barokah, maka mati pun orang itu bisa diambil barokah. Tuh. Jadi yang namanya ambil barokah itu bukan ketika masih hidup saja, mati pun kalau orang ketika masih hidupnya karena dia itu orang-orang soleh, itu bisa diambil barokahnya, mati pun itu bisa diambil barokahnya. Makanya dijadikan tawasul. Tawasul itu adalah sebagai jembatan ataupun sebagai tangga ataupun sebagai lantaran yang menuju kepada Allah lewat beliau. Bukan kita meminta kepada Buyut Man, tapi Buyut Man lah yang mengamini kita berdoa, karena beliau orang yang sudah sepuh, beliau yang mungkin telah berjuang dalam ajaran agama Islam, ataupun beliau adalah seorang sesepuh yang membangun pedukuhan Desa Sleman. Itu yang ketiga. Ya. Yang keempat, dilarang keras. Tuh, ayat teman saya yang bilang, sohib saya Bang Toimin, ya, dilarang keras duduk di atas kuburan atau menginjak kuburan. Makanya Nabi pernah bersabda di sini, li ayyajlisa ahadukum ala jamratin fatukhariqa siyabahu fatakhlusu ila jildihi khairul lahu min ayyajlisa ala qabrin. Dari Kanjeng Nabi, ketika seseorang duduk di atas bara api dan bara api tersebut membakar bajunya sehingga tembus ke kulitnya, itu lebih baik daripada kita duduk di atas kuburan. Berarti larangan keras. Bara api kon milih dodok ning geni karo dodok ning dhuwur kuburan, dari Kanjeng Nabi masih mending kita milih dodok ning dhuwur geni. Bagian kelaminnya kita kebakar sampai nembus ning kulit, tenimbang kita dodok ning dhuwur kuburan. Itu saking menghormati karena yang namanya mungkin dia, kalau dia itu Buyut Man ini ya, kalau jasadnya mungkin sudah hancur wallahu alam, tapi yang namanya arwah, ruhnya Buyut Man ini tidak akan mati ila yaumil qiyamah, bahkan sampai tak ada batasnya. Yang namanya ruh itu tidak mati, ya, ruh itu tidak mati. Beda dengan makhluk adalah mati
bumi bakal hancur, alam semua selain Allah itu bakal hancur. Tapi kalau ruh tidak bakal hancur. Ketika ada bersemayam di dalam tubuh, keluar dia itu dikumpulkan di alam ruh dan nanti akan kembali mempertanggungjawabkan di yaumil hisab. Makanya ruh itu tidak bakal mati. Ketika kita semua ini adalah datang di hadapan Buyutman, mereka tahu, arwah ruh Buyutman tahu, melihat kita mendoakan mereka, dia tahu. Itu tuh, makanya tujuan daripada ziarah adalah ziyadatul doa, memberikan manfaat kepada orang yang telah mati dengan mengirim doa. Juga ada yang tujuan yang paling khusus adalah iktibar, untuk mengingat kita tentang kematian. Itu saja. Sementara untuk ada tata keramanya kita berziarah, mungkin pada pertemuan yang akan datang nanti kita akan menambahkan apalagi adab-adab ataupun tata kerama orang berziarah. Itu saja. Mangga ikhwan-ikhwan, kita mulai saja tawasul ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li karamati Syekhina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani wa bi maunati masyayikhina wa murabbina wa li ijabatil mas'ul wa hasil maqsud wa taysiril maradat wa ijabati du'ana hadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wa ila arwahi para sesepuh Kabupaten Indramayu, wabil khusus sesepuh Desa Sleman Lor, Sleman Kidul, khususan ila hadrati Mbah Buyutman. Wafarallahu dunubahum ma'adha alaina min barakatihim ma'amtir ghaisa karomatihim ma'amtir ghaisa karomatihim ma'amtir ghaisa karomatihim. Syai'ulillahi ta'ala humul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La
ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nawaitu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya muslihal awlad. Hasbi Allahu li hajati, hasbi Allahu li umuri, hasbi Allahu li ma'ashi, hasbi Allahu li dini, hasbi Allahu li dunyaya, hasbi Allahu li akhirati, hasbi Allahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa tukrina maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallim radhiyallahu ta'ala li ashabi rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma awsil wa taqabbal sama qur'anahu minal qur'anil 'azim wa ma halana masabana ma habidna masaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kami telah selesai bertawasul ke Mbah Buyutman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dan karomahnya. Amin. Dan juga mudah-mudahan desa Sleman Lor menjadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah selesai melakukan tawasul ke makam Mbah Buyutman yang ada di Sleman, Kecamatan Sedir, Kabupaten Indramayu. Lalu juga kita sudah berkenalan, berbincang dengan Mas Juru Kunci atau Om Juru Kunci lah pokoknya yang ada di sini. Tapi Om Juru Kuncinya atau Mas Juru Kuncinya tidak tahu. Padahal turun temurun tapi nggak tahu sejarahnya ataupun takut menjelaskan terus salah sejarah, intinya seperti itu. Ya kita juga maklumin, kita juga nggak bisa tahu sosok beliau dan syiar beliau Buyutman di Desa Sleman itu bagaimana. Makanya para batur-batur, kalau untuk tahu tayangan-tayangan video-video ziarah kita
ziarah channel Majelis Ulama terus ikuti dan jangan lupa dipencet abang-abangnya. Mangga para batur sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.